ada yang mengalami pelecehan seksual nih, yang menjadi korban ya, dan si korban ini harus bagaimana dan seperti apa tahapan proses hukumnya? Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang kekerasan seksual ini, nggak tahu nih Mbak Dea, Dea kan namanya? Iya betul. Itu dan teman-teman lainnya udah tahu belum kalau kita itu punya satu payung hukum baru nih terkait pelecehan seksual. Oh ada ya? Oke. Ada Apa nih? namanya. Halo sahabat PMI Solo, jumpa lagi sama saya Dea di Japri PMI Solo, Jagoan Penting bareng PMI. Kali ini karena lagi-lagi teman ngobrol saya adalah saya datangkan langsung ya dari New Zealand, dari New York. Oke. Jadi agak jauh. Yogyakarta. Oke. Dan kali ini teman ngobrol saya bakal bahas banyak tentang hukum yang ada di Indonesia dan juga kasus-kasus yang menyangkut hukum. Tapi ntar bahas yang itu nggak ya? Aduh, oke. Ada Mbak Nabila Amalia Solika, SHIMH. Wow, beliau ini seorang advokat ya Mbak ya? Iya. Iya, oke, seorang advokat. Say hi dulu dong. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Amin, insya Allah. Nah, Mbak, kita kan nanti ini 2 hari ke depan akan membahas tentang hukum ya. Oh iya? Oh iya, 2 hari ke depan ini. 2 hari banget? Iya dong. Enggak. Kita biar mabok pasal ya. Oh iya. biar kayak kuliah hukum gitu ya kan. Nah, kita kan mau ngobrol soal hukum nih. Hukum di Indonesia ini kan mungkin masih banyak orang yang belum paham banget mengenai hukum ya kan. Dan sebenarnya hukum sendiri itu apa dan hukum di Indonesia sendiri itu seperti apa dan bagaimana? Oke, kalau untuk pengertiannya sendiri itu banyak ya, tapi poinnya hukum itu adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang berwenang dan mengandung sanksi. Jadi poinnya itu bersifat memaksa, legislatornya lembaga berwenang dan mengandung sanksi gitu. Okay. Terus untuk hukum di Indonesia sendiri itu gimana? Kita tuh di Indonesia tuh menganut hukumnya itu common law, civil law. Civil law itu biasanya diadaptasi dari negara-negara Eropa. Mungkin karena kita basicnya dulu pernah dijajah oleh Belanda. Iya, betul. Jadi sebagian besar hukum kita, terutama yang terdata itu masih ikut hukum Belanda gitu. Nah, bedanya apa hukum civil law ini dengan yang lainnya? Kalau civil law ini kita sumber hukumnya itu perundang-undangan ya. Dan kalau kita sendiri ya tentunya harus mengacu ke Undang-Undang UUD 45 gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman kadang lihat drakor yang hukum-hukum itu kan, di drakor kan seru. Betul. Itu beda memang sama hukum kita karena Korea Selatan itu ngambilnya itu common law, jadi dia ikut Amerika. Itu beda. Di sana itu biasanya penegak hukumnya pas sidang kayak jaksa, advokat, hakimnya itu lebih interaktif karena di sana putusan hakim itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum atau perundang-undangan yang tidak hanya berlaku ke terdakwanya, tapi juga bisa dijadikan perundang-undangan ke masyarakatnya. Oke, jadi ini buat teman-teman yang hobi nonton drakor, terus tiba-tiba ada kasus di Indonesia, nggak bisa disamakan dong ya berarti? Nggak bisa, tapi seru sih. Oke, iya. Cuman beda sama di sini. Oke, karena kalau di sini kita pakainya civil law, kalau di sana pakainya common law. Oke, jadi nggak bisa nih ya buat netizen nih yang menuntut di Korea aja bisa, masa di Indonesia bisa kan? Iya beda. Karena udah beda dulu hukumnya yang apa nih ya? Ini kiblat hukumnya atau peraturan hukumnya ya berarti ya kalau menyebut? Peraturannya sih. Oh, lebih ke peraturannya ya.
Hmm. Terus ya banyak pasti perbedaannya Oke. gitu. Nah, kalau Hukum kita acaranya juga mhm, pasti beda. oke. Dan kalau kita ngobrol soal hukum di Indonesia nih, Mbak. Hukum di Indonesia itu dibagi menjadi berapa dan apa saja? Ini itu jawabannya banyak banget, tapi Oh, kita jawabannya banyak singkat banget aja ya. ya. Oke. Banyak banget. Nanti nggak selesai satu SKS. Kan ini 2 hari nih podcastnya nih. Kita singkat aja, kita ambil aja ya. Hukum di Oke. Indonesia itu dari sifatnya itu dibagi menjadi dua. Mhm. Hukum publik dan privat. Hmm. Nah, publik sendiri itu ya bersifat terbuka, biasanya itu antara perorangan dan negara. Contohnya misalnya pidana, terus hukum tata negara, Mhm. hukum administrasi negara. Nah, kalau yang privat itu biasanya bersifat tertutup. Jadi nanti proses persidangannya pun tertutup. Kita Oke. orang-orang lain itu nggak boleh ikut di dalam Mhm. persidangan itu. Hukum privat itu ada hukum perdata dan hukum dagang. Kalau hukum publik itu kan terbuka. Jadi masyarakat umum itu bisa lihat prosesnya. Kayak contohnya dulu pas Jessica yang sianida Ya, itu kan oke. bahkan ditayangkan kan di TV. Betul. Itu, heeh. Berarti hukumnya kalau di Indonesia itu sebenarnya ada banyak, tapi kita ambil garis Mhm, besarnya adalah ada publik dan privat, gitu privat, ya. Oke. terus Dan mengenai pengadilannya nih, proses pengadilannya itu apakah berbeda, Mbak, antara publik dan privat ini? iya beda dong. Karena kan Mhm. kita punya beberapa pengadilan dan dia itu punya kompetensi relatifnya masing-masing ya. Kompetensi relatif itu sendiri kan artinya kewenangan. Jadi sebelum kita mengajukan suatu gugatan, kalau kita amit-amit nauzubillah min dzalik terkena masalah hukum, kita tuh harus tahu ini gugatan mau diajuin kemana. Misalnya Hmm. pengadilan negeri itu kompetensi relatifnya ya masalah hukum pidana dan perdata. Hmm. Perdatanya pun itu bukan perdata yang untuk orang Islam karena nanti orang Islam ada hukum sendiri. Oke. Nah, untuk orang Islam itu nanti masuknya ke pengadilan agama. Terus Hmm. ada juga pengadilan tata usaha negara. Biasanya kita sebut itu petun. Itu biasanya nanti mengadili tentang sengketa, misalnya sengketa tanah, akte tanah yang bermasalah itu, atau misalnya pemberhentian PNS itu nanti ke petun. Terus Hmm. kita juga punya satu-satunya Mahkamah Konstitusi. Itu Oke. hanya satu-satunya di Indonesia. Tingkat pertama dan tingkat terakhir itu menyelesaikan segala sesuatu yang menyangkut lembaga-lembaga negara, terus institusi politik, juga permasalahan pemilu. Jadi besok nih 2024 bakalan ramai biasanya MK itu. Oh, oke. Siap-siap Karena ya yang banyak di MK ya. banget kan sengketa pemilunya. Terus Oke. ada juga pengadilan tipikor itu Hmm. khusus untuk tindak pidana korupsi, tahu kan? Oke ya. Terus ada juga pengadilan industrial itu biasanya menangani tentang permasalahan contohnya pekerja dan instansinya, misalnya kita merasa bahwa hak-hak kita sebagai pegawai tidak terpenuhi, Mhm. tidak adanya kenaikan gaji atau segala hal yang sangkutannya biasanya antara pegawai dan instansi tempat kerjanya itu nanti di hubungan industrial gitu. Ada lagi sih hubungan pajak, tapi itu di bawah petun sih. Cuman dia pengadilannya biasanya di kantor pajak di provinsi Oke. gitu. Berarti Jadi nih mhm, mhm. jangan sampai nanti kita ada misalnya mau tentang waris nih bawanya ke petun biar Iya, jelas ditolak. beda dong ya. Iya. Berarti berarti ini masyarakat wajib paham nih ya, kalau misalkan ya Iya. tadi ya, amit-amit kalau misalkan kita kena kasus hukum, harus Iya. kemana dulu itu kan kita harus paham ya. Jangan sampai nih Iya. masalah korupsi datangnya ke pengadilan agama, kan beda ya. Nah,
Kan ketemu janda-janda Oke. ya kan. Iya. Aduh, oke. Dan kalau kita mau berbicara soal hukum yang sedang apa nih namanya ya, sedang viral ya di Indonesia, ya kan? Tapi saya rasa Mbak Nabila juga tahu nih, kasus yang baru mencuat di Indonesia itu kan salah satunya adalah Yang mana nih? pelecehan seksual. Loh, kalau yang mana berarti ada banyak nih yang mencuat nih. Banyak dong. Banyak Oh, ternyata yang banyak ya. sensitif nggak usah disinggung nih. Oke. Bahaya juga ya kalau ngobrol yang sensitif-sensitif. Oke. Makanya nanti tiba-tiba teng-teng ada penjual nasi goreng depan rumah. Iya nih. Takutnya ada bakso ya kan yang pakai walkie-talkie. Makanya. Oke. Nah, kalau kita ngobrol karena tadi Mbak Nabila bilang masalahnya tuh hukum di Indonesia tuh ada banyak gitu kan. Tapi aku mau ambil satu aja. Kasus yang sedang marak adalah pelecehan seksual, ya kan? Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan pelecehan seksual sendiri itu seperti apa sih, Mbak? Pelecehan seksual itu kekerasan seksual Mhm. adalah sebuah tindakan pelecehan terhadap seseorang tanpa adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Nah, yang harus digarisbawahi ya persetujuan atau konsennya itu. Oke. Kalau misalnya sama-sama suka, sama-sama mau, ya itu tidak bisa dikategorikan ke pelecehan seksual. Cuman sebelum kita bahas lebih lanjut tentang kekerasan seksual ini, nggak tahu nih Mbak Dea, Dea kan namanya? Iya, betul. Itu dan teman-teman lainnya udah tahu belum kalau kita itu punya satu payung hukum baru nih terkait pelecehan seksual. Oh, ada ya? Oke. Ada. Apa nih? Undang-undang tindak TPKS biasanya kita nyebutnya itu undang-undang tindak kekerasan seksual. Pidana kekerasan seksual. Itu baru disahkan kemarin April, tanggal 12 April 2022 baru disahkan, dan ya karena hukum punya asas fiksi. Iya, betul. Jadi asas fiksi itu dianggap semua orang itu tahu ketika suatu peraturan di perundang-undangan disahkan, ya harusnya semuanya sudah mempelajari paham, itu ya. Gitu. Itu mengatur tentang kekerasan seksual, dan setelah 10 tahun nih digantung RUU-nya, rancangan undang-undangnya, akhirnya alhamdulillah kita sekarang udah punya payung hukum baru. Jadi kekerasan seksual sekarang ini masuknya ke extraordinary crime. Itu hukum kasus luar biasa. Gitu. Dan nanti untuk prosesnya, terus kategorinya juga sangat beda. Oke. Berarti ternyata teman-teman ini sudah sangat memperhatikan tentang kasus pelecehan seksual ya. Karena kan RUU-nya digantung 10 tahun nih, berarti kan sudah lama sekali kan. Kasian ya. Kasian banget gantung. Ditolak, pro kontra, tapi akhirnya alhamdulillah happy ending kan. Karena ini emang permasalahan berarti yang never end dong. Never end dalam artian permasalahan ini sebenarnya udah ada lama, tapi sampai sekarang tuh kayak belum menemukan jawabannya, ya kan? Iya, sebenarnya kan pelecehan seksualnya udah ada dari dulu banget kan. Cuman kan masalahnya tadinya kita kan hanya merajuk pada KUHP aja, sementara di KUHP itu ranahnya sempit sekali untuk pelecehan seksual. Kadang bahkan kita tidak bisa mengkategorikan nih, kalau misalnya kita dapat perlakuan yang menurut kita itu termasuk pelecehan seksual, kita nggak tahu ini apa saya yang salah langkah, apa ini termasuk atau tidak. Jadi kadang ada kebingungan mau lapor atau tidak, ada ketakutan juga. Makanya di undang-undang terbaru ini pelecehan seksual itu dijabarin nih Mbak sekarang jadi 9 poin. Berarti jadi lebih lebih spesifik lah ya untuk kasusnya seperti apa nanti, hukumannya atau proses pengadilannya bagaimana. Berarti nanti sudah spesifik semua ya di situ. Mau saya jabarkan nggak 9 poinnya? Atau mau baca sendiri? Itu aja deh, poin yang paling sering ditemui tuh poin berapa Mbak? Oke, 9 poin ini banyak ya Mbak. Cuma
Cuman ini penting karena biar kita nggak bingung gitu. Oke. Dulu sebelum ada undang-undang ini, kekerasan seksual itu kan cenderung ke arah fisik. Segala sesuatu yang berkaitannya dengan fisik. Tapi setelah ada undang-undang ini, itu tidak hanya secara fisik gitu. Jadi yang pertama itu pelecehan seksual non fisik. Contohnya misalnya candaan yang kaitannya dengan seksualitas. Yang kedua catcalling, tahu catcalling nggak? Iya, tahu. Yang kayak godain cewek, cuit-cuit gitu ya. Iya, itu bisa sekarang dilaporkan. Oke. Bisa kena pasal. Itu nanti ancaman hukumannya 9 bulan. 9 bulan. Oke. Ini yang non fisik ya. Terus ada kekerasan seksual fisik kayak mencium, menepuk, meraba, itulah ya kan. Tapi ya lagi-lagi tanpa persetujuan itu nanti hukumannya 12 tahun. Terus yang ketiga, pemaksaan kontrasepsi, atau alat kontrasepsi kan? Ya, tahu. Ya, itu juga kalau kita dipaksa itu udah kena pasal sekarang. Oke. Itu ancamannya 5 tahun. Terus pemaksaan sterilisasi. Pencegahan kehamilan secara permanen kalau dipaksakan itu juga ancamannya 9 tahun. Kena pasal sekarang. Terus yang kelima itu pemaksaan perkawinan. Yang suka maksa-maksa tahu. Yang suka maksa-maksa nikah nih. Yang suka tanya-tanya. Oke. Cuman ini kan ranahnya untuk pemaksaan perkawinan lebih ke pemaksaan perkawinan anak di bawah umur. Atau bisa juga biasanya pemaksaan perkawinan antara pelaku dan korban pemerkosaan. Soalnya kan kadang di masyarakat itu masih jadi solusi ya, pelaku sama korban disuruh dipaksa buat menikah gitu. Padahal itu akan sangat merugikan untuk korban ya, hidup dengan pelaku itu kan tertekan terus ya jadinya. Terus ada juga prakteknya tuh kadang dipaksa menikah dengan orang yang karena hutang gitu loh. Kadang orang tuanya hutang terus kita dipaksa nikah sama. Terus yang keenam itu penyiksaan seksual. Yang ketujuh eksploitasi seksual. Yang kedelapan perbudakan seksual. Terus yang kesembilan ini kekerasan seksual berbasis elektronik. Nggak boleh lagi kita kayak merekam, memfoto orang tanpa izin dengan tujuan untuk memenuhi hasrat seksualnya, itu bisa kena ancaman sekarang. Luar biasa. Ternyata banyak ya setelah dibagi jadi 9 poin tuh banyak banget ya. Tadinya itu cuma rancangan. Bahkan hal-hal yang mungkin dulu kita anggap sebagai hal yang biasa, contohnya kayak pemaksaan menikah dan lain sebagainya, itu kan hal yang biasa ya zaman dulu ya. Tapi ternyata sekarang sudah ada undang-undangnya ya. Luar biasa. Hebat nih hukum Indonesia nih. Iya kan, maksudnya ada solusi loh gitu. Iya benar. Berarti untuk kita harus bangga nih. Tapi kan yang ada perlu kemajuan di tahun 2022. Keren sih, pemerintah keren sih, di tahun 2022 sudah sangat memperhatikan rakyatnya ya. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi tentang pelecehan seksual adalah jika di situ ada unsur pemaksaan kan, Mbak? Iya. Berarti kalau dilakukannya atas dasar sadar sama sadar dan sama nih. Itu nggak bisa. Nggak bisa karena kasus pelecehan seksual ya. Bareng. Nah, tapi kalau ngobrol soal korbannya nih, apakah korban pelecehan seksual ini selalu dikaitkan dengan perempuan? Emangnya laki-laki nggak bisa, Mbak, menjadi korban? Bisa lah. Bisa. Pada prinsipnya pelecehan seksual itu bisa terjadi dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, nggak cuma perempuan, laki-laki, anak-anak bahkan lansia,
itu Mmm. bisa kok jadi korban gitu. Cuman memang kalau berdasarkan data yang paling tertinggi di 2021 kemarin, itu memang, 25% dari kekerasan seksual yang terjadi itu memang menimpa perempuan Perempuan, gitu, oke. Karena gitu. mungkin Kalau perempuan mau gimana, Mbak? ya, kalau mau contoh konkret nih ya, Mhm, kasus yang pelecehan seksual yang menimpa ke mhm. laki-laki kalau mungkin masih ingat Saiful Jamil, masih ingat nggak? Oh iya ya, ingat ingat. Iya, Ingat, itu kan iya. udah ditahan, udah Mhm, sekarang kalau udah mhm. keluar kan, Iya, udah bebas dia itu sekarang ya. kan korbannya Iya, laki-laki betul gitu. betul. Atau yang kemarin baru viral yang KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, Mhm, pegawai KPI, mhm. Oh iya ya, heeh, tahu oke. nggak? Tahu Ngikutin tahu nggak? tahu. Itu kan Yang dia sudah dilecehkan bekerja tapi oleh dia lapor ke mana-mana, heeh. nggak diterima itu kan? Tahu Nah ya? iya, Oke. heeh, itu yang Mhm. salah satu contohnya. Oke. Jadi tidak hanya soal perempuan ya, pelecehan seksual itu, tapi ternyata bisa ke Mhm, laki-laki, anak-anak, lansia, seperti itu iya, ya. Oke, heeh, ke semua. luar biasa. Jadi hati-hati aja. Mungkin kenapa identik dengan perempuan, karena perempuan dianggap sebagai kaum rentan kali ya. Eh, Nah, tapi kalau kita balik lagi ke pelecehan seksual tadi ya, Mbak. Ada nggak sih faktor-faktor yang biasanya mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual ini? Oke, kalau biasanya kan di masyarakat kita tuh kan beberapa tuh masih percaya ya kalau faktor utama pelecehan seksual itu, baju atau atribut yang kita pakai kan. Mhm, betul. Tapi kalau bagi saya pribadi, saya tidak akan pernah percaya dengan itu, karena saya percaya Mas Yo, walaupun satu dunia pakai baju tertutup, tetap Mhm. akan ada pelecehan seksual itu, gitu. Oke. Dan menurut saya faktor utama pelecehan seksual itu bukan di korbannya, tapi di pelakunya. Mhm. Eee, itu tentang moral dan mentalnya pelakunya aja menurut saya, tapi tentu moral dan mentalnya ini kan dipengaruhi juga oleh beberapa faktor lainnya, misalnya psikologis, mungkin si pelaku ini dulunya juga pernah mengalami hal tersebut dan Mhm. tanpa sadar dia, jadi trauma dan melakukannya ke orang lain. Terus ada Mmm. juga, faktor sosial, ya seperti Mbak Dia tadi bilang, kita perempuan sering jadi objek, Ya. mungkin Mhm. karena beberapa masyarakat kita tuh juga masih menganut sistem patriarki yang menganggap, laki-laki lebih dari perempuan dan Mhm. menganggap bahwa tubuh perempuan bisa dijadikan objek gitu. Terus, dari kasus-kasus yang ada sih saya lihat faktornya juga kekuasaan ya. Karena Mmm. beberapa orang yang melakukan kebanyakan justru orang yang punya power yang harus jadi pelindung dan bahkan di lingkup kekerasan seksual yang anak-anak, pelakunya kebanyakan orang-orang terdekat gitu. Contohnya misalnya, kekerasan seksual di ranah kampus itu kebanyakan dosen ke mahasiswa atau di ranah kantor atasan ke bawahan, atau yang lagi viral kemarin kan guru ngaji Mhm, ke betul. siswa-siswanya. Mhm. Heeh, itu menurut Oke. saya. Heeh, Jadi jadi poinnya di pelakunya bukan di korban. oke. Jadi si pelaku nih harap tolong bisa mengendalikan ya. Iyalah, Karena sebenarnya memang tidak sepenuhnya itu salah korbannya ya. iya, jadi saya Mhm. tidak akan pernah setuju nih kalau yang pertama disalahkan korban. Korban, oke. Jadi, ya tolonglah kepada diri kita sendiri tolong. Tapi saya tertarik Betul. dengan pembicaraan dengan Mbak Nabila, tentang pelecehan seksual yang verbal atau lewat, kayak catcalling dan lain sebagainya, atau kita sebutnya sebagai sexual bullying ya. Iya, Nah itu gimana nih kalau misalkan kita mau melaporkan nih, kan kita nggak punya bukti ya, kita kayak digodain-godain gitu aja, terus gimana nih Mbak, kalau misalkan mau melaporkan? mau langsung ngelaporin. Mhm. Itu kan karena ada, undang-undang TPKS ini sekarang itu banyak yang dibedakan ya, kalau dulu itu melaporkan kekerasan seksual itu memang menyusahkan korban gitu, Mhm. tapi kalau sekarang sudah lebih enak.
Karena sekarang itu yang dibutuhkan bedanya sama pidana lain itu kita di UU TPKS ini hanya butuh keterangan korban dan satu saksi misalnya atau alat bukti dan satu alat bukti. Biasanya kalau pidana lain itu saksi harus 2 dan alat bukti lebih dari 1. Tapi kalau misalnya Mbak Dea tanya, aku mau ngelaporin nih catcalling gitu. Kalau menurut saya ya mending ditegur langsung aja gitu. Kalau cuma catcalling. Betul. Daripada proses hukum ya kan lama. Iya, mending disamperin. Apaan Mas? Apaan Pak? Maunya Nah, gimana nih? Oke, berarti saya dapat 2 poin Kalau nih. yang catcalling ya. Benar. Berarti saya dapat 2 poin untuk mencegah pelecehan seksual. Korbannya harus berani, pelakunya harus bisa kontrol diri, ya kan? Ya. Oke. Jadi korban tuh jangan cuma ya gimana ya? Jangan. Kita kan harus paham juga gitu. Maksudnya walaupun kita perempuan, kita tahu apa yang kita mau, apa yang nggak buat kita nyaman gitu. Kalau sekiranya itu ganggu, ya udah ditegur aja langsung. Oke. Jadi intinya buat perempuan-perempuan di sana jangan takut untuk negur duluan. Maksudnya apa nih? Ngomong gitu maksudnya apa nih gitu ya? Maunya apa nih? Maunya apa nih? Misalnya nanti Mas sana ngotot, nah baru kita bisa melakukan hal-hal lain. Oke. Nah, tapi kalau misal ngobrol soal lapor-melapor, berarti ini kan sudah masuk ke proses hukum ya. Nah, berapa lama sih Mbak proses hukuman pelaku untuk pelecehan seksual ini? Kalau proses hukumnya itu sebenarnya tergantung proses penyidikannya ya. Nah, berapa lamanya? Cuman di UU TPKS ini itu kalau untuk pelecehan seksual harusnya lebih singkat dari tindak pidana biasa pada umumnya karena ada beberapa terobosan baru di UU ini yang tidak ada di KUHP. Yang pertama itu tentang petugas hukum dalam ini polisi nggak boleh nolak ya kalau ada pelaporan. Terus yang kedua, petugas itu dikasih waktu 1 kali 24 jam untuk memproses pelaporan itu. Petugas juga punya hak untuk membatasi gerak pelaku untuk menjauhkan korban dari pelaku tadi. Dan yang ketiga, terobosan lainnya itu ya tadi itu. Jadi dulu itu kan susah kita mau lapor karena harus ada alat saksi 2 orang, alat bukti dan lain-lain. Nah, di TPKS ini kita tuh cuma perlu keterangan kita dan saksi pun itu nggak harus. Maksudnya yang penting lapor aja dulu, itu kita kan diprioritaskan, nggak kayak dulu. Terus satu lagi itu di UU TPKS ini tidak dibolehkan diselesaikan secara damai. Gitu. Jadi kan biasanya kalau kita lapor di awal itu kan pasti akan ditengahi oleh polisi kalau misalnya ini tindak pidananya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, akan dimediasikan gitu. Tapi untuk khusus ini nggak bisa, harus langsung diproses hukum. Gitu. Oke. Takutnya kalau ada proses penyelesaian secara kekeluargaan ntar cuma bikin minta maaf itu aja ya. Ya, minta maaf dan uang ya biasanya. Kan ada tuh biasanya kalau habis buat kesalahan apa viral minta maaf ya kan. Tapi khusus pelecehan ini tuh nggak ada kata maaf ya. Iya benar, nggak ada kata maaf. Kalau sekarang ya setelah UU TPKS ini disahkan. Nggak ada kata maaf, nice sekali. Nah Mbak mau tanya nih, misalkan nih ada yang mengalami pelecehan seksual nih, yang menjadi korban ya, dan si korban ini harus bagaimana dan seperti apa tahapan proses hukumnya? Oke, yang pertama yang utama itu kita tetap konsennya korban dulu ya. Jadi keselamatan korban itu
kita prioritasin dulu gitu. Terus cari tempat yang aman dan nyaman untuk korban. Terus kalau memang ada luka-luka, itu segera ke klinik aja. Terus jangan lupa minta visum untuk nanti bukti. Tapi sebelum itu, kalau saya boleh nyaranin, itu mending konsultasi dulu ke lembaga bantuan hukum atau ke lawyer privat gitu, agar tahu nanti tahap-tahapannya, yang langkah-langkah yang harus diambil itu apa aja. Kemudian lakukan pelaporan jika memang mau dilaporkan ke kepolisian. Terus jangan lupa ke LPSK. LPSK itu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban gitu. Terus jangan takut kalau misalnya nanti kalau misalnya aku ke LBH atau ke lawyer bakalan ribet, ruwet, banyak biaya dan lain-lain. Enggak, karena di UU TPKS ini itu dampingan secara hukum gitu. Dan untuk LBH dan lawyer-lawyer privat juga itu ada kok sistem program pro bono. Pro bono itu layanan hukum gratis yang tidak bisa kita tolak gitu. Oke. Jadi jangan pernah takut ntar biayanya gimana karena ada yang free juga ya kayak gitu ya. Iya, dan yang harus ini penting juga ya, karena yang tidak ada di KUHP dan ada di ini UU TPKS ini, sanksinya itu nggak cuma berupa pidana. Nanti ke pelakunya itu pertanggungjawabannya juga secara material. Gitu. Jadi nanti di UU TPKS di pasal 30 itu ada tentang dana restitusi atau ganti rugi bagi pelaku yang sifatnya itu wajib ke korban. Nah, berapa besar yang harus nanti tergantung keputusan hakim. Yang memutuskan hakim berapa besarnya. Bahkan diperbolehkan untuk menyita kekayaan dan aset pelaku. Wow. Pun kalau misalnya itu belum mencukupi, itu akan diganti oleh negara. Gitu. Jadi negara turut serta nih di sini gitu. Itu kerennya UU TPKS deh. Sekarang ini. Jadi payung hukum dan legal standing-nya sekarang lebih oke. Luar biasa, dan proses hukumnya pun beda dengan proses hukum yang lain ya. Ini lebih cepat, lebih sat-sat gitu ya. Nah, tapi saya tertarik waktu ngobrol soal LPSK ya, atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, ini perlindungan yang didapatkan korban ini apa saja, Mbak? Perlindungan yang seperti apa maksudnya? Nah, kalau di LPSK itu sendiri nanti ya kita akan didampingi secara keseluruhan. Misalnya di prakteknya itu ya kita akan terus berhubungan nih sama pihak dari LPSK, terus juga akan diupdate perkaranya sampai mana segala macam ya, didampingi poinnya. Cuman selain itu di UU TPKS ini juga di pasal 66 sampai 70 itu ada kok hak perlindungan. Jadi si korban ini akan dilindungi dari ancaman, terus kerahasiaan identitas, terus kadang kan kita mau lapor tentang pelecehan seksual itu kan takut kehilangan kerjaan, takut dikeluarkan dari pendidikan kuliah atau pas dia masih pendidikan takut dikeluarkan dari sekolah. Nah, di UU TPKS ini itu dilindungi, ada pasal itu. Jadi aman lah kalau misalnya mau speak up gitu. Selain hak perlindungan, korban pun di pasal 66 sampai 70 ini ada namanya hak penanganan. Hak penanganan itu ya tadi meliputi hak informasi dan dari hasil penanganan perkaranya, terus ada hak layanan hukum, pendampingan psikologis, pelayanan kesehatan,
serta khusus untuk yang kekerasan seksual media elektronik itu kan kadang masih ada data kita, data Jejak data digitalnya kita ya. yang Oke. bermuatan seksual itu harus dihapus. Gitu. Oke, dan itu semua Terus gimana lanjut? terus ada satu lagi Mbak, namanya hak pemulihan. Oke, hak Itu pemulihan. upaya untuk pemulihan korban gitu. Jadi nanti ada rehabilitasi baik medis dan fisik, terus juga ada pemulihan secara mental, didapat termasuk bimbingan rohani gitu. Jadi ini yang membedakan ketika UU TPKS ini disahkan, konsennya itu aku tapi ke korbannya gitu. Itu kalau dulu di KUHP kan lebih ke pelaku ya, nggak ada tuh. Betul. Hal ini tuh nggak ada, korban hak segala macam nggak ada. Sekarang ada. Gitu. Oke, jadi yang membedakan itu ya, kalau UU yang disahkan ini adalah dia lebih konsennya ke korbannya. Bagaimana kita menyembuhkan si korban ini ya. Oke, kita lanjut ya Mbak. Oke. Nah, ini nih yang perlu banget disampaikan ke teman-teman semuanya. Ada nggak tips biar terhindar dari pelecehan seksual? Oke, tipsnya ya. Yang pertama ya tentu kita hindari berjalan di tempat sepi ya. Jangan gabut-gabut banget loh. Terus yang kedua, kita mungkin bisa menyiapkan diri dengan senjata, bawa pepper spray biasanya kalau saya. Terus berani berteriak dan melawan. Terus kita juga harus sih kuatin fisik. Bisa lebih baik sih kalau kita bisa ini ya, bela diri gitu. Sama ada lagi nih. Jadi itu kan di Jepang itu kan ada satu aplikasi tuh yang memang dibuat untuk untuk korban-korban pelecehan ini. Jadi di aplikasi itu tuh kita sistemnya cuma tinggal buka aplikasi, terus kita pencet, terus si aplikasi ini akan menghubungi pihak terkait bahwa di tempat itu ada kekerasan seksual gitu sedang terjadi. Nah kita tuh punya, cuman belum berkembang. Ini sepengetahuan saya ya, itu ada satu aplikasi namanya itu Wonder sama Help. Nah, cuman untuk sementara Wonder ini hanya bisa di-download di Play Store doang. Jadi iOS belum bisa pakai. Dan masih banyak yang harus dikembangkan sih di aplikasinya itu. Cuman setidaknya harapan saya ke depannya akan ada muncul aplikasi semacam ini yang tentu lebih baik lagi gitu, biar kita juga memudahkan untuk melacak jika terjadi kekerasan seksual di sekitar kita. Oke, luar biasa nih kayaknya ya, setelah ada disahkannya undang-undang kayaknya aplikasi ini juga bermanfaat ya. Iya, ya itu terobosan ya dari sisi teknologi. Mungkin bisa jadi ide buat pengembang aplikasi di luar sana. Iya betul, apalagi nih sekarang banyak nih programmer yang cewek ya, barangkali mau turut mengembangkan aplikasi ini ya. Dikembangkan aplikasinya. Oke, keren sekali Mbak Nabila. Karena nih kayaknya kalau kita lanjut bisa jadi sampai wisuda ya kita. Karena ini obrolannya seru banget tentang kasus-kasus yang baru viral di Indonesia, tapi next kita bakal bahas lagi lebih jauh. Oke, karena saya juga rasanya Mbak Nabila nih sibuk banget ya kan. Hari ini agendanya sebenarnya banyak sekali. Oke. Ya udah kalau gitu. Kalau gitu kita podcastnya sampai di sini aja ya Mbak. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Iya, dadah.